Judul, Kipas Rongsok dan Janji yang Tidak Runtuh. Di sebuah gang sempit yang selalu dipenuhi suara sore dan tawa tetangga, hiduplah seorang pemuda bernama Sukaryun Baitun. Ia bukan siapa-siapa, hanya pemuda sederhana yang setiap pagi tangannya hitam oleh oli dan debu, membongkar kipas angin bekas, merakit ulang, memperbaiki yang rusak, lalu menjualnya kembali dengan harapan kecil, hidup yang lebih layak. Namun di balik kesederhanaannya, Sukaryun menyimpan satu rasa yang ia jaga diam-diam, cinta pada tetangganya sendiri, Mariana Durjana. Gadis itu cantik, percaya diri, dan terbiasa hidup dengan impian besar. Setiap kali Mariana lewat, Sukaryun merasa semangatnya bertambah, seolah kipas-kipas rongsok itu berputar karena harapan. Suatu sore, dengan jantung berdegup lebih keras dari mesin kipas yang ia perbaiki, Sukaryun memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. "Aku ingin serius, aku ingin menikah denganmu," ucapnya lirih, jujur, penuh harap. Namun jawaban Mariana menghantamnya tanpa ampun. "Apa?" Mariana tertawa keras. "Kamu berani mencintaiku dan mengajakku menikah. Apakah aku selamanya akan kau hidupi dengan kipas rongsokmu itu? Sadar dan pikir-pikir yang jauh, wahai pemuda miskin yang mirip rongsokan." Tawanya pecah, meninggalkan luka yang dalam. Sukaryun terdiam. Kata-kata itu tak bisa ia jawab. Malam itu, ia pulang dengan dada sesak dan mata basah. Tapi ia tidak membiarkan hatinya runtuh terlalu lama. Ia memilih satu hal, berjuang. Hari-hari berlalu. Sukaryun belajar lebih keras, belajar kejujuran, kualitas, dan kepercayaan. Ia tidak lagi hanya memperbaiki kipas, tapi mulai memahami pelanggan, memperbaiki reputasi, dan membangun nama. Perlahan, usahanya mulai dikenal. Tidak besar, tapi cukup untuk menumbuhkan keyakinan. Di tengah perjuangan itu, ia bertemu Ganiyah Malah. Gadis sederhana, hangat, dan tulus. Ganiyah tidak menertawakan tangan kotor Sukaryun, tidak meremehkan mimpinya. Ia justru bertanya, "Apa yang bisa kita bangun bersama?" Mereka berjalan berdampingan, jatuh, bangkit, lalu melangkah lagi. Cinta mereka tidak lahir dari ejekan, tapi dari kepercayaan dan kesetiaan. Hingga akhirnya, Sukaryun dan Ganiyah memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu sederhana, namun penuh kebersamaan. Mereka memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri, sebagai partner seumur hidup. Usaha kipas angin itu pun terus berjalan, pelan, tapi pasti. Dari satu kipas, menjadi 10. Dari bengkel kecil, menjadi sumber penghidupan keluarga. 6 bulan setelah menikah, kebahagiaan mereka bertambah. Ganiyah mengandung. 9 bulan kemudian, tangisan bayi memenuhi rumah kecil mereka, anak mereka lahir dengan selamat. Sukaryun menggendong anaknya, menatap kipas angin yang berputar di sudut ruangan. Ia tersenyum. Kipas itu mungkin rongsok bagi sebagian orang. Tapi dari sanalah lahir harga diri, cinta sejati, dan masa depan. Karena tidak semua yang berharga berawal dari kemewahan. Sebagian lahir dari kesabaran dan keyakinan yang tidak pernah dikhianati. Kipas Rongsok dan Janji yang Tidak Runtuh bagian 2. Bagian lanjutan, ketika kepercayaan diuji. Kelahiran anak itu bukan hanya membawa tangisan bayi, tapi juga tanggung jawab yang semakin besar. Sukaryun Baitun kini bukan sekadar suami, melainkan ayah. Setiap malam, ia memandang wajah kecil anaknya dan berjanji dalam hati, "Aku tidak akan mengulangi kemiskinan yang penuh hinaan itu pada keluargaku." Namun hidup tidak pernah memberi jalan lurus tanpa tikungan. Usaha kipas angin yang mulai berkembang justru menarik perhatian orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata. Termasuk seseorang yang tak pernah ia sangka, Mariana Durjana. Suatu siang, ketika bengkel kecil Sukaryun ramai pelanggan, Mariana datang dengan pakaian mewah dan senyum yang berbeda. Tidak ada lagi tawa mengejek. Tidak ada lagi kata rongsokan. "Karyun," ucapnya pelan, seolah masa lalu tak pernah ada. "Aku dengar usahamu maju. Aku bangga." Sukaryun terdiam. Dadanya bergetar, bukan karena cinta, melainkan karena luka lama yang kembali diketuk. Ganiyah yang melihat dari kejauhan merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Bukan cemburu, tapi ketakutan kehilangan kepercayaan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Mariana beberapa kali datang, menawarkan kerjasama, modal, bahkan masa lalu yang seakan ingin diperbaiki. Kata-katanya lembut, matanya penuh penyesalan. Di sisi lain, usaha Sukaryun mulai goyah. Ada pesanan besar yang gagal. Ada rekan bisnis yang tidak jujur. Keuangan menipis, bayi sering sakit,
dan kelelahan mulai menggerogoti rumah tangga. Ganiyah lelah. Bukan lelah bekerja, tapi lelah menahan rasa khawatir. Suatu malam, ia berkata lirih, "Jika suatu hari kau kembali memilih masa lalu, katakan padaku sekarang." Kalimat itu menusuk Sukaryun lebih dalam daripada ejekan Mariana dulu. Ia sadar, cinta sejati bukan tentang siapa yang kembali saat sukses, tapi siapa yang bertahan saat jatuh. Keesokan harinya, Sukaryun menemui Mariana untuk terakhir kali. "Aku memaafkanmu," katanya tegas. "Tapi aku tidak akan mengkhianati kepercayaan istriku. Yang kau hina dulu bukan rongsokan, itu proses hidupku." Mariana terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kalah tanpa ditertawakan. Ujian belum selesai. Beberapa bulan kemudian, usaha Sukaryun nyaris bangkrut akibat pengkhianatan rekan bisnisnya. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Ganiyah menjual perhiasan terakhirnya tanpa ragu. "Usaha bisa runtuh," katanya. Tapi keluarga tidak. Dari reruntuhan itulah Sukaryun bangkit lagi, lebih kuat, lebih bijak. Ia memperbaiki sistem, memilih mitra yang jujur, dan memperluas usaha dengan nilai yang sama, kepercayaan dan kesetiaan. Tahun demi tahun berlalu, bengkel kecil itu berubah menjadi usaha yang stabil. Tidak mewah, tapi cukup. Anak mereka tumbuh dengan tawa, bukan hinaan. Sukaryun akhirnya mengerti, hidup tidak membalas ejekan dengan dendam, melainkan dengan keteguhan dan karakter. Dan Ganiyah adalah alasan mengapa ia tidak pernah goyah. Kipas rongsok dan janji yang tidak runtuh bagian ketiga. Bagian ketiga, harga sebuah kesetiaan. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Sukaryun Baitun perlahan mencapai titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Usahanya kini tidak lagi sekadar bengkel kipas angin. Ia mulai mempekerjakan orang-orang kecil sepertinya dulu, pemuda-pemuda yang sering diremehkan karena tak punya gelar dan modal. Namun justru di puncak ketenangan itulah, ujian terbesar datang. Suatu malam, bengkel utama Sukaryun terbakar. Api melahap mesin, stok barang, dan catatan usaha. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Api itu tidak hanya membakar bangunan, tetapi juga harapan yang ia bangun bertahun-tahun. Sukaryun terduduk di tanah, memandang sisa arang dengan mata kosong. "Semua selesai," bisiknya. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Banyak yang datang hanya untuk melihat, bukan membantu. Dan di antara kerumunan itu, muncul kembali satu wajah lama, Mariana Durjana. Kali ini tanpa senyum, tanpa kesombongan. "Aku tahu siapa yang melakukannya," katanya pelan. "Aku pernah bekerja sama dengan orang yang mengkhianatimu." Sukaryun marah. Bukan pada Mariana, tapi pada takdir yang seolah menguji batas kesabarannya. Ia hampir menuduh, hampir terpancing emosi. Namun ia memilih diam. Di rumah, Ganiyah memeluknya erat. Tidak ada kata-kata penghiburan, hanya kehadiran. Disitulah Sukaryun kembali menemukan kekuatannya. "Kalau api bisa membakar usaha," ucap Ganiyah, "biarkan iman dan kesetiaan kita yang membangunnya kembali." Beberapa hari kemudian, kebenaran terungkap. Rekan lama Sukaryun, orang yang dulu ia percaya sepenuhnya, terbukti menggelapkan dana dan memicu kebakaran demi menutup jejak. Sukaryun dihadapkan pada dua pilihan. Menuntut dengan dendam, atau menegakkan keadilan dengan kepala dingin. Ia memilih yang kedua. Dengan sisa tabungan dan bantuan kecil dari para pekerjanya, yang dulu ia bantu, Sukaryun membangun kembali usahanya dari nol. Kali ini bukan hanya usaha, tapi komunitas. Mariana datang untuk terakhir kalinya. "Aku salah," katanya dengan air mata. "Terlambat aku sadar bahwa yang kau bangun bukan kipas, tapi martabat." Sukaryun menatapnya tenang. "Kesalahan terbesar bukan menghina," jawabnya. Tetapi tidak mau belajar. Ia pergi tanpa menoleh. Beberapa tahun kemudian, di tempat bengkel yang dulu terbakar, berdiri bangunan sederhana bertuliskan BAYTUN Teknik, dibangun dari kepercayaan. Anaknya berlari-lari di halaman. Ganiyah tersenyum dari kejauhan. Sukaryun menghirup napas panjang. Ia sadar, kesuksesan sejati bukan ketika dunia mengakui, tetapi ketika hati tetap setia meski dunia pernah mengkhianati. Kipas rongsok dan janji yang tidak runtuh bagian keempat. Bagian keempat, ketika takdir menguji sampai titik terakhir. Bangunan bertuliskan, BAYTUN Teknik, dibangun dari kepercayaan, kini berdiri kokoh. Namun Sukaryun Baitun tahu satu hal. Hidup tidak pernah benar-benar berhenti menguji manusia, terutama mereka yang memilih jalan lurus. Usahanya kembali berjalan. Tidak cepat, tidak besar,
Tapi stabil. Para pekerjanya bukan sekadar karyawan, mereka keluarga. Mereka tahu siapa Sukaryun, tahu dari mana ia berasal, dan tahu bagaimana ia pernah jatuh berkali-kali. Namun justru ketika segalanya tampak tenang, ujian paling berbahaya datang dengan wajah yang sangat rapi. Suatu hari, seorang pria berpakaian rapi datang membawa proposal kerja sama besar. Nilainya menggiurkan, angka yang belum pernah Sukaryun bayangkan sebelumnya. Ia menjanjikan ekspansi nasional, pabrik besar, dan nama Sukaryun yang akan dikenal luas. Ini kesempatan emas, Pak Baitun, katanya. Sekali melangkah, hidup Bapak akan berubah. Malam itu, Sukaryun tidak langsung menjawab. Ia pulang, duduk bersama Ganiyah, menatap anak mereka yang tertidur. Apa menurutmu aku harus menerima ini? Tanya Sukaryun. Ganiyah terdiam lama. Jika keputusan itu membuatmu jauh dari kejujuranmu, maka itu bukan rezeki, jawabnya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Hari-hari berikutnya, Sukaryun menyelidiki diam-diam. Dan benar saja, di balik proposal manis itu, ada praktik curang. Pemotongan kualitas, manipulasi laporan, penipuan konsumen. Jika ia setuju, ia akan kaya. Jika menolak, ia mungkin akan dimusuhi. Dan Sukaryun memilih menolak. Keputusan itu menjadi awal badai baru. Tak lama kemudian, fitnah menyebar. Nama Sukaryun diseret, usahanya dilaporkan, pesanan dibatalkan satu per satu. Media lokal mulai mempertanyakan integritasnya. Yang paling menyakitkan, beberapa orang yang dulu ia tolong mulai menjauh. Bahkan ada yang bersaksi palsu demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Sukaryun benar-benar nyaris runtuh. Suatu malam, ia duduk sendirian di bengkel, lampu redup, suara kipas berputar pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Apa gunanya jujur jika akhirnya sendirian? Bisiknya. Di saat itulah, Ganiyah datang membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya erat. Kau tidak sendirian, ucapnya. Jika dunia berpaling, biarlah aku tetap di sini. Beberapa minggu kemudian, kebenaran mulai terungkap. Seorang mantan pekerja perusahaan besar itu memberanikan diri bicara. Dokumen palsu terbongkar. Nama Sukaryun perlahan dipulihkan. Namun tidak ada sorak-sorai. Tidak ada tepuk tangan. Hanya kelelahan, dan kedewasaan. Pada suatu pagi, Sukaryun mengumpulkan seluruh pekerjanya. Kita tidak akan menjadi yang terbesar, katanya. Tapi kita akan menjadi yang paling jujur. Tahun-tahun berlalu. Anak Sukaryun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rendah hati. Ganiyah tetap sederhana, tetap menjadi penopang dalam diam. Usaha mereka berkembang perlahan, bukan karena ambisi, tapi karena kepercayaan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Suatu hari, seorang pemuda datang melamar pekerjaan. Tangannya kotor, bajunya lusuh. Aku cuma bisa bongkar kipas bekas, katanya malu. Sukaryun tersenyum. Dulu aku juga begitu. Ia menyadari sesuatu. Hidup telah membawanya ke lingkaran yang utuh. Dari hinaan, ke perjuangan, ke pengkhianatan, lalu kembali ke makna hidup yang sebenarnya. Di senja hari, Sukaryun berdiri di depan bengkel, memandang langit jingga. Ganiyah berdiri di sampingnya. Anak mereka memegang tangan mereka berdua. Ia tidak lagi mengejar pembuktian. Tidak lagi menyimpan dendam. Tidak lagi menunggu pengakuan. Karena ia tahu sekarang, kesuksesan sejati bukan saat orang yang merendahkanmu menyesal. Tetapi saat hatimu tetap bersih meski pernah diinjak. Dan kipas angin yang dulu disebut rongsokan itu telah menggerakkan lebih dari sekadar udara. Ia menggerakkan takdir, keluarga, dan harga diri seorang manusia. Kipas rongsok dan janji yang tidak runtuh bagian kelima. Bagian kelima, kebenaran yang datang terlambat. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada ketenangan setelah badai. Dan Sukaryun Baitun baru menyadarinya, ketika semuanya hampir direnggut sekaligus. Usaha Baitun Teknik ini dikenal luas sebagai usaha kecil yang jujur dan konsisten. Tidak besar, tidak mencolok, tapi dipercaya. Banyak orang berkata, kalau Baitun yang pegang, kami tenang. Namun kepercayaan, selalu mengundang iri. Suatu pagi, Sukaryun menerima surat resmi. Panggilan hukum, tuduhan penggelapan dana dan penipuan usaha. Tangannya gemetar. Tuduhan itu berat, cukup untuk menghancurkan nama yang ia bangun seumur hidup. Yang membuat dadanya sesak, semua dokumen bukti terlihat rapi dan meyakinkan. Ia difitnah, dengan sangat terencana. Di ruang sidang, Sukaryun duduk diam.
Ganiyah menggenggam tangannya, lebih kuat dari biasanya. Tatapan orang-orang menusuk, sebagian ragu, sebagian sudah menghakimi. Dan di antara saksi yang dipanggil, muncul nama yang tak pernah ia duga. Salah satu karyawan lamanya, orang yang ia anggap keluarga. Kesaksiannya menghantam keras. Ia bersumpah melihat Sukaryun menandatangani transaksi gelap. Ganiyah menutup mata. Sukaryun hanya menunduk. Bukan karena takut, melainkan karena pengkhianatan itu terlalu dalam. Namun di balik layar, sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Malam hari, Ganiyah menemukan kejanggalan. Ia membuka kembali arsip lama, nota, pesan suara, rekaman CCTV lama yang nyaris terhapus. Nalurinya berkata, ini bukan kebetulan. Plot twist pertama terungkap. Semua tuduhan mengarah pada satu nama besar di balik layar. Pria berjas rapi dengan proposal, kesempatan emas, di masa lalu. Orang itu ternyata sedang membersihkan jejak. Dan Baitun Teknik adalah korban terakhir. Sidang berikutnya semakin menegangkan. Jaksa hampir menutup perkara. Sukaryun tinggal menunggu vonis. Namun di saat yang paling sunyi, seorang wanita bangkit dari bangku pengunjung. Mariana Durjana, ruangan gaduh. Tak ada yang menyangka ia datang, apalagi berdiri sebagai saksi tambahan. Aku tahu ini terdengar aneh, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku tidak bisa diam lagi. Plot twist kedua menghantam keras. Mariana mengaku, ia pernah dijadikan alat, dipaksa menekan saksi, dibayar untuk diam, dan hampir saja ikut menandatangani kesaksian palsu. Aku dulu menghina Sukaryun, katanya sambil menangis. Tapi hari ini aku ingin menebusnya, meski terlambat. Ruangan terdiam, namun belum selesai. Plot twist ketiga datang dari arah yang paling tak terduga. Anak Sukaryun, putranya, yang kini sudah cukup besar, tanpa sengaja menyerahkan flash disk lama kepada pengacara. Isinya rekaman suara panggilan telepon lama yang tersimpan di ponsel rusak Sukaryun. Rekaman itu mengungkap rencana lengkap penjebakan. Nama-nama disebut jelas. Tanggal, nominal, instruksi. Sidang berubah arah dalam hitungan menit. Orang-orang yang tadinya menunduk kini gelisah. Yang tadinya yakin kini gemetar. Akhirnya, hakim mengetukkan palu. Sukaryun Baitun dinyatakan tidak bersalah. Tangis pecah. Ganiyah memeluk suaminya tanpa kata. Bukan tangis bahagia, tapi tangis lepas dari beban bertahun-tahun. Namun klimaks belum selesai. Beberapa hari setelah persidangan, Sukaryun dipanggil ke kantor besar, perusahaan yang dulu menolaknya karena fitnah. Ia ditawari jabatan tinggi. Modal besar, nama besar, semua yang dulu tampak mustahil, kini ada di depan mata. Ia diam lama, dan disinilah plot twist terbesar terjadi. Sukaryun menolak. Aku tidak membangun hidup ini untuk membalas dunia, katanya tenang. Aku membangunnya agar anakku belajar arti kejujuran. Ia pulang ke bengkel kecilnya. Memeluk Ganiyah. Mengangkat anaknya. Mariana datang sekali lagi, bukan sebagai penyesalan, tapi perpisahan. Kau menang, katanya. Sukaryun menggeleng. Tidak ada yang menang dalam hidup. Yang ada, siapa yang tetap berdiri tanpa kehilangan dirinya. Beberapa bulan kemudian, Baitun Teknik berubah menjadi tempat pelatihan gratis bagi pemuda-pemuda miskin. Tidak hanya memperbaiki kipas, tapi memperbaiki harapan. Di dinding bengkel, tertulis satu kalimat. Jika dunia menghancurkanmu dengan kebohongan, bangunlah kembali dengan kebenaran. Dan di sore hari yang tenang, kipas-kipas angin itu kembali berputar. Tidak lagi sekadar menggerakkan udara, melainkan menggerakkan takdir banyak orang. Kipas rongsok dan janji yang tidak runtuh bagian ke-6, cerita bagian akhir, cerita bagian ending. Bagian ke-6 ending, kipas yang tetap berputar. Pagi itu, matahari terbit lebih pelan dari biasanya. Cahayanya menyelinap masuk ke bengkel Baitun Teknik, menyentuh deretan kipas angin yang berputar perlahan, tidak bising, tidak tergesa, seolah mengerti bahwa hidup tidak lagi perlu dibuktikan dengan kecepatan. Sukaryun Baitun berdiri di tengah bengkel. Rambutnya mulai beruban di pelipis, wajahnya lebih tenang, sorot matanya tidak lagi penuh luka. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma besi, oli, dan kayu, aroma yang dulu menjadi saksi kesedihan, kini berubah menjadi wangi ketenangan. Hari ini berbeda. Hari ini, Sukaryun akan menutup satu bab, dan membuka warisan hidup yang sesungguhnya. 1. Ketenangan setelah segala ujian. Setelah semua fitnah runtuh, setelah kebenaran menang tanpa sorak-sorai, hidup Sukaryun tidak tiba-tiba menjadi mewah. Tidak ada rumah besar,
tidak ada mobil mahal. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, damai. Ia kini dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Bukan karena gelar, bukan karena harta, tapi karena ia tidak berubah ketika diberi pilihan untuk mengkhianati dirinya sendiri. Usaha Baitun Teknik berkembang perlahan menjadi tempat belajar. Anak-anak muda datang bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk belajar hidup. Sukaryun mengajarkan lebih dari sekadar merakit kipas, ia mengajarkan cara berdiri tegak meski diremehkan. Dan di rumah kecil mereka, Ganiyah tetap menjadi pusat ketenangan. Tidak pernah menuntut, tidak pernah meninggikan suara, tapi selalu ada. Dialah alasan mengapa Sukaryun tidak pernah kehilangan arah. Suatu sore, Ganiyah berkata sambil tersenyum. Kita tidak kaya, tapi aku tidak pernah merasa kekurangan. Sukaryun menggenggam tangannya. Karena kita tidak hidup untuk mengisi gengsi, tapi hati. 2. Anak yang menjadi jawaban doa. Anak mereka kini tumbuh remaja, cerdas, sopan, dan rendah hati. Ia sering membantu di bengkel, bukan karena disuruh, tapi karena ingin. Ia tahu kisah ayahnya, bukan dari cerita orang lain, tapi dari nilai yang ia lihat setiap hari. Suatu hari, anak itu bertanya, "Ayah, kenapa dulu ayah tidak membalas orang-orang yang menyakiti ayah?" Sukaryun terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Karena membalas dendam hanya membuat luka punya anak." Ayah memilih menghentikan rantainya. Anak itu mengangguk, dan Sukaryun tahu, perjuangannya tidak sia-sia. 3. Pertemuan terakhir yang menyempurnakan. Pada sebuah acara kecil, peresmian pelatihan kerja gratis di bengkel, datang seorang tamu yang tidak diundang, namun tidak juga diusir. Mariana Durjana. Ia tidak lagi mewah. Tidak juga hancur. Ia datang sebagai manusia biasa, tenang, sopan, dan dewasa. Setelah acara selesai, ia menghampiri Sukaryun. "Aku hanya ingin mengatakan satu hal," katanya. "Kau benar, dan aku salah. Tidak ada air mata, tidak ada drama. Hanya kejujuran yang datang tepat waktu, meski terlambat." Sukaryun tersenyum. "Kita semua belajar dengan cara masing-masing." Mariana pergi dengan langkah ringan. Dan untuk pertama kalinya, masa lalu benar-benar selesai. 4. Penyerahan yang penuh makna. Tahun berganti. Usia bertambah. Sukaryun mulai mengurangi aktivitasnya di bengkel. Ia mengumpulkan para murid dan pekerjanya, orang-orang yang dulu ia rangkul saat mereka tak punya apa-apa. "Aku tidak akan selamanya di sini," katanya. "Tapi nilai ini, harus tetap hidup." Ia menunjuk papan kayu tua di dinding, bertuliskan, "Jujur, setia, bertanggung jawab. Selama kalian menjaga ini, lanjutnya, usaha ini akan tetap berdiri meski tanpa namaku." Hari itu, Baitun Teknik tidak lagi sekadar milik Sukaryun. Ia menjadi warisan nilai. 5. Senja yang menjawab segalanya. Sore itu, Sukaryun duduk di teras rumah. Ganiyah di sampingnya. Anak, mereka berdiri di depan, memandang langit senja. Kipas angin di dalam rumah berputar pelan, kipas bekas yang dulu dihina, kini menjadi simbol perjalanan hidup. Sukaryun tersenyum kecil. Ia teringat masa lalu. Ejekan, cinta yang ditolak, pengkhianatan, kebakaran, fitnah, dan pengadilan. Semua itu kini terasa jauh. Bukan karena dilupakan, tapi karena telah dimaafkan. Ganiyah bersandar di bahunya. "Kau bahagia?" tanyanya. Sukaryun mengangguk. "Sangat, karena aku hidup tanpa mengkhianati siapapun, terutama diriku sendiri." 6. Penutup kehidupan yang tenang. Di malam hari, suara jangkrik mengisi udara. Rumah kecil itu penuh ketenangan. Tidak ada teriakan, tidak ada ambisi berlebihan. Hanya doa, tawa ringan, dan rasa syukur. Sukaryun menutup matanya dengan satu keyakinan. Ia tidak memenangkan hidup dengan kekayaan, tetapi dengan keteguhan. Ia tidak membuktikan diri pada orang yang merendahkan, tetapi pada anak dan istrinya. Dan ia tidak mengubah dunia dengan kekuasaan, tetapi dengan contoh hidup yang jujur. Kipas angin terus berputar, perlahan, tenang, setia, seperti hidup Sukaryun Baitun. Tamat. Cerita selesai. Akhir yang bahagia.